Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang akan kita saksikan ini adalah video pembahasan soal administrasi pajak 3.9 yang kemarin kita sudah kerjakan. Oke, cermati baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Ini adalah soal 1 dan 2. Mari kita cermati soalnya. Dan ini pembahasan untuk soal nomor 1 dan 2. Jadi untuk menjawab nomor 1 dan 2, kita terlebih dahulu harus mengetahui penggolongan penghasilan dilihat dari sumbernya, yaitu jadi golongkan ya, ada 5. 1. Employee income. Dari kata employee itu artinya pekerja atau karyawan. Maka pengertian employee income adalah penghasilan yang berasal dari pekerja. Nah, ini contohnya gaji, upah, honor. Action income, dari kata action itu kegiatan. Berarti penghasilannya berasal dari kegiatan. Contohnya penghasilan dari workshop, rapat, dan seminar. Yang ketiga itu business income. Yang namanya business itu artinya adalah usaha. Maka penghasilan ini berasal dari usaha. Contohnya adalah laba perusahaan atau untung penjualan. Yang keempat, capital income. Kapital artinya adalah modal. Maka penghasilan ini berasal dari penggunaan modal. Contohnya kupon. Kupon apa? Kupon saham atau bagi hasil saham. Nah, yang kelima, other income, yaitu penghasilan yang di luar 4 jenis tersebut. Nah, contohnya adalah hadiah atau royalti. Itu kan penghasilan, tapi tidak bisa masuk ke dalam 4 jenis sumber penghasilan tersebut. Ingat kata-kata kuncinya. Employee artinya pekerja, action itu artinya kegiatan, business itu adalah artinya usaha, capital itu artinya modal. Maka jawaban dari nomor 1 dan 2 adalah sebagai berikut. Kita lanjut ke soal 3 dan 4. Mari kita cermati. Untuk soal nomor 3, kita bisa menganalisa satu persatu pada setiap pilihan yang disediakan. Kita ingat bahwa pertanyaannya adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan selama 1 tahun berjalan disebut. Nah, dari pilihan A, penghasilan. Pengertian penghasilan itu adalah tambahan kemampuan ekonomi. Maka ini bukan jawaban. Kedua, pajak penghasilan. Nah, ini kemungkinan jawaban. Tapi pengertian dari pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada tingkat penghasilan tertentu. Jadi ini kurang sesuai. Nah, yang D itu objek pajak penghasilan. Jelas ini bukan jawaban, karena objek itu adalah penghasilan atau tambahan ekonomi itu sendiri. Nah, yang E subjek pajak atau segala sesuatu yang memiliki potensi memperoleh penghasilan, juga bukan jawaban. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu pajak penghasilan final, yaitu pajak untuk penghasilan yang diterima selama 1 tahun berjalan. Karena pajak penghasilan final itu pasti diminta atau ditagihkan pada akhir tahun, bukan setiap bulan. Seperti itu. Terus kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, kita juga bisa menganalisa jawaban yang disediakan dari A, B, C, D, E, manakah yang tidak memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan. Karena soal nomor 4 itu pertanyaannya adalah manakah yang bukan termasuk sebagai subjek pajak. Dari
Pilihan A, orang pribadi. Jelas dia memiliki potensi. Warisan pun memiliki potensi tambahan penghasilan. Badan usaha juga memiliki, badan usaha tetap juga memiliki potensi. Sedangkan zakat, dia tidak memiliki potensi pendapatan atau penghasilan, karena zakat itu adalah sesuatu yang kita keluarkan. Yang wajib pajak itu keluarkan sebagai pengurang penghasilan. Maka jawaban dari nomor 3 dan 4 adalah sebagai berikut. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 5 dan 6. Kita cermati baik-baik apa yang dipertanyakan pada soal 5 dan 6. Lanjutkan ke pembahasan soal 5 dan 6. Pada soal nomor 5, kita bisa mengeliminasi pilihan ganda yang jauh dari jawaban atau yang jelas-jelas bukan jawaban. Nah, pada soal nomor 5, di awal menyebutkan sekumpulan orang dan atau modal bla 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 gitu, maka disebut apa? Nah, karena di sini sekumpulan orang atau modal, maka lihat opsi nomor pertama atau A, itu orang pribadi. Nah, orang pribadi itu bukan sekumpulan orang, maka pasti bukan jawaban. Warisan juga bukan jawaban. Nah, zakat yang E juga bukan jawaban, karena dia bukan orang atau modal. Maka kemungkinan jawabannya adalah C dan D. Nah, sekarang kita cari pengertian badan usaha dan badan usaha tetap. Nah, ternyata badan usaha dan badan usaha tetap itu memiliki kemiripan. Hanya saja untuk badan usaha tetap itu dimiliki oleh subjek pajak luar negeri atau orang yang tidak di Indonesia, atau di Indonesia dia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 5. Sedangkan untuk pembahasan soal nomor 6, karena yang ditanyakan adalah mana yang bukan sebagai objek pajak, maka kita bisa menganalisa manakah dari pilihan A sampai E itu yang bukan penghasilan. Nah, jelas-jelas kalau A itu gaji, jelas itu penghasilan ya. Hadiah juga tambahan penghasilan. Laba usaha, jelas itu penghasilan. Dan yang ketiga, yang keempat, royalti, jelas itu penghasilan. Dan yang terakhir, dana pensiun, itu jelas bukan penghasilan ya, karena dana pensiun itu adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh wajib pajak, itu pengeluaran, jadi bukan penghasilan. Itu pembahasan untuk nomor 5 dan 6. Maka jawaban dari nomor 5 dan 6 adalah sebagai berikut. Kita lanjutkan ke soal nomor 7 dan 8. Mari kita cermati baik-baik. Ini pembahasan nomor 7 ya. Yang ditanyakan adalah apa yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan terutang. Nah, jadi ini adalah contoh perhitungan pajak seseorang. Nah, di perhitungan ini pertama ada gaji 1 tahun plus bonus. Ini disebut sebagai penghasilan bruto. Biaya jabatan dan pensiun 1 tahun ini sebagai pengurang ya. Pengurangnya, maka ada penghasilan 1 tahun 91.250. Ini udah saja di penghasilan neto. Nah, ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak, yang sudah diatur dalam undang-undang. Ternyata 54 juta. 91.250 dikurangi 54 juta, ketemulah 37.250, yaitu PKP, penghasilan kena pajak. Nah, PPh pasal 21 terutang, maka dihitung 5% dari
37.250.000. Hasilnya 1.862.500. Jadi, yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan terutang adalah PKP atau penghasilan kena pajak. Karena PPh pasal 21 terutang tadi 5% dikali 37.250, yang mana 37.250 itu adalah PKP. Nah, selanjutnya untuk nomor 8 yang ditanyakan yaitu segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan disebut apa ini? Kita amati satu persatu pilihan jawabannya ya. Untuk B, objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan berarti artinya penghasilan itu sendiri. Wajib pajak penghasilan, bukan jawaban ya, karena ini harusnya yang menjadi sasaran dikenakan pajak atau yang memiliki potensi memperoleh penghasilan. Bukan. Wajib pajak badan juga bukan. Jadi pilihan yang paling tepat adalah A, karena subjek pajak penghasilan itu orangnya atau sesuatu hal yang memiliki potensi penghasilan. Jadi jawaban untuk nomor 7 dan 8 adalah sebagai berikut. Berikut soal nomor 9 dan 10. Pembahasan untuk nomor 9 dan 10. Perhatikan kata-kata yang dicetak merah atau di garis bawah untuk penekanan nomor 9 dan 10. Maka jawaban dari nomor 9 dan 10 adalah sebagai berikut. Lanjut ke soal nomor 11 dan 12. Mari kita cermati. Ini adalah pembahasan soal nomor 11. Jadi kita perhatikan lagi soal nomor 11 itu berbunyi bahwa beban usaha yang secara langsung boleh dikurangkan dari penghasilan bruto itu apa gitu. Nah, yang dimaksud dari pertanyaan tersebut adalah beban usaha yang tidak perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk perpajakan atau dapat langsung dikurangkan pada penghasilan bruto. Maka jawaban nomor 11 adalah, kita cermati, yang A itu beban penjualan. Beban operasional langsung dikurangkan pada penghasilan. Nah, ini jelas jawabannya ya. Nah, kita jangan berhenti. Kita cermati yang B, penyusutan mesin butuh rekonsiliasi fiskal. Penyusutan kendaraan juga butuh. Penyusutan gedung jelas butuh rekonsiliasi fiskal. Kerugian selisih kurs juga butuh rekonsiliasi. Maka memang tepat jawabannya adalah A. Sedangkan untuk nomor 12, yaitu pertanyaannya adalah objek pajak penghasilan berkenaan dengan pekerjaan adalah apa? Nah, ini objek pajak, berarti penghasilan itu sendiri. Nah, kita perhatikan jawaban A, gaji, upah, tunjangan, bagian laba usaha. Nah, karena gaji dan upah itu pasti dari pekerjaan ya. Nah, sedangkan laba usaha itu bukan dari pekerjaan, melainkan dia dari usaha. Jelas jawaban A itu salah. Nah, B juga ada pilihan laba usaha, jelas ini salah. C, komisi, bonus, dan iuran pensiun. Iuran pensiun itu bukan objek pajak ya, jelas salah. E, honorarium, upah, dan bagian laba usaha. Bagian laba usaha jelas salah, karena laba usaha itu bukan penghasilan dengan pekerjaan. Laba usaha itu penghasilan berkenaan dengan usaha kegiatan terus-menerus. Maka jawaban dari nomor 11 dan 12 adalah sebagai berikut.
Terakhir, soal nomor 13 sampai 15 kita perhatikan ya. Pembahasan untuk nomor 13 dan 14 adalah sebagai berikut. Lalu di bawahnya ada pembahasan nomor 15. Jadi untuk menjawab nomor 13 dan 14 kita harus mengetahui bahwa penghasilan untuk kepentingan pengenaan PPh dikelompokkan menjadi 3, yaitu Global Taxation, Scheduler Taxation, dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Terakhir untuk soal nomor 11, pertanyaannya adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Nah, objek pajak penghasilan itu sendiri artinya adalah penghasilan itu sendiri atau tambahan ekonomis bagi wajib pajak. Maka pilihan yang paling tepat adalah apa ini? Yang bukan ya, A ya, karena zakat itu bukan penghasilannya badan amil zakat, karena badan amil zakat itu tidak mencari laba atau perusahaan nirlaba, maka dia tidak menjadi objek pajak. Jadi jawaban nomor 13 sampai dengan 15 adalah sebagai berikut. Ini adalah akhir dari video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.